Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kali ini pertemuan ke-10, yaitu Pak Samsul akan menjelaskan tentang menganalisa peluang usaha atau kesempatan usaha dengan kompetensi pemahaman materi adalah setelah mahasiswa mempelajari modul ini diharapkan mempunyai kompetensi untuk mengembangkan ide dan meraih peluang usaha. Kemudian yang kedua, diharapkan bisa menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha serta mampu memetakan peluang usaha. Artinya apa? Dalam pertemuan ke-10 ini kita sudah merujuk materi kuliah yang sudah mulai bagaimana kita mulai mengembangkan usaha, kemudian kondisi yang diperlukan adalah mahasiswa diperkenalkan dalam dunia kerja dalam bentuk studi lapangan atau magang. Kemudian yang kedua, mahasiswa diminta untuk membuat simulasi alternatif beberapa peluang usaha dan melakukan analisis dengan dua aspek pendekatan, yaitu aspek lingkungan, aspek internal, antara lain perkiraan kapasitas sumber daya, permodalan sumber daya manusia, produksi dan pemasaran, kemudian aspek internal, eksternal, pemasok, pembeli, produk pesaing, dan peraturan pemerintah. Jadi ini sangat diperlukan bahwa ketika kita membuat usaha, maka kita harus memperhatikan ya sumber daya kita, permodalan kita, dan produksi apa dan pemasarannya bagaimana. Ini secara internal, kemudian secara eksternal kita harus bisa memahami tentang pembelinya siapa, segmennya. Pembeli itu segmen itu ukuran. Jadi ada yang dewasa, remaja, atau anak-anak. Kemudian peraturan pemerintah kaitannya dengan perizinan. Jadi kemudian kita akan menganalisis peluang usaha. Jadi satu, pemanfaatan peluang berusaha atau kesempatan berusaha. Tempo hari saya sudah pernah menyampaikan melalui pendapatnya bahwa setiap orang itu mempunyai peluang usaha atau opportunis atau opportunity dengan menciptakan peluang usaha atau mulai usaha dengan mempertimbangkan. Satu, memang usaha itu sangat diperlukan adalah minat ya, minat. Kemudian mulailah usaha itu dari suatu usaha yang diminati atau disukai. Misalkan dalam bidang industri, kerajinan, perdagangan, jasa. Kemudian mulailah usaha dengan modal seadanya, tanpa ragu-ragu. Relasi, mulailah usaha dengan menjalin relasi hubungan dengan keluarga, teman yang sudah menekuni atau bersimpati kepada Anda sekalian. Jadi ini sangat penting. Jadi minat ini adalah suatu yang nomor satu. Ketika kita mulai mengerjakan apapun itu namanya, pasti kita dimulai dari minat dulu. Kemudian modal pasti ini tidak mungkin, 0% tidak mungkin. Tetapi kita tetap seadanya. Yang penting kita sudah mulai memberanikan diri, dan relasi ini adalah menghubungi keluarga. Ketika kita punya produk apapun, kita harus menghubungi teman kita, saudara kita, siapa saja, dan tidak perlu malu. Karena sering kita
menawarkan atau membawa barang-barang produk kita itu malu. Kemudian kita harus melihat jenis aspek usaha apa saja. Jenis usaha yang secara realistis akan memberikan laba dan keuntungan. Kemudian jenis usaha yang dikuasai, mudah mengurus, mengerjakan, memelihara, faktor pengusahaan teknis dan manajemen. Kemudian jenis usaha yang produknya disenangi, mudah memasarkan produk, sedikit pesaingnya. Kemudian jenis usaha yang modalnya mampu disediakan. Jenis usaha bahan baku dan tenaga kerja mudah didapat. Jenis usaha yang mampu diukur risiko dan faktor risiko. Dan jenis usaha yang mendapatkan dukungan serta perlindungan dari lingkungan. Perlu saya sampaikan, ketika kita memilih usaha, maka kita harus realistis ya. Artinya kita tidak langsung besar. Jadi setiap orang pengusaha besar sukses itu meninggalkan historis, meninggalkan cerita. Seperti Gudang Garam, pabrik rokok Gudang Garam itu juga begitu. Dulunya dia tidak langsung jadi perusahaan besar, tapi melalui menjual rokok dan sebagainya. Kemudian jenis usaha produk yang mudah, apa yang kita bisa memasarkan. Nanti di belakang segmen ini akan saya sampaikan apa yang sekiranya mampu pada diri kita untuk berbuat usaha yang mampu kita lakukan. Jadi jenis-jenis usaha ini apa yang ada di sekitar kita dan mudah kita menjalankan. Kemudian di dalam usaha, keberhasilan dan kegagalan dalam usaha itu sifatnya faktor pendukung, yaitu pendukung keberhasilan dalam usaha. Jadi Stenhouse Burgess dia menyatakan faktor keberhasilan itu adalah dari percaya diri dan mandiri. Tidak perlu takut, kita percaya bahwa diri kita itu mampu mengorganisir, mampu berkreasi dan berprestasi positif terhadap tantangan. Kita tidak boleh takut dengan tantangan apapun itu. Namanya usaha itu tidak boleh. Karena apa? Sering kita melihat pengusaha itu, Anda lihat sendiri bagaimana orang berusaha, dia tidak mengenal waktu. Kemudian faktor dari Surya tahun 2003, faktor manusia ini sangat penting. Tekadnya kuat ya dalam berusaha, beriman dan berbuat baik, yakin untuk maju, bertanggung jawab, supel serta pandai bernegosiasi, berpikir positif, berinisiatif, dan disiplin, beritikat baik untuk maju. Faktor modal, kemampuan manajerial dan faktor kebijakan pemerintah. Jadi ini menurut Surya itu lebih jelas ya. Artinya tekadnya harus kuat, kita harus punya iman, kita punya keyakinan, kita berpikir positif ya, etikat baik dengan siapa saja. Kita memang pengusaha itu harus punya supel pada siapa saja, harus baik, tidak egois, karena kita bekerja itu kaitannya dengan membutuhkan memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi namanya memberikan pelayanan pada orang itu betul-betul harus diperhatikan, dan jangan sampai kita merasa bahwa diri kita adalah yang paling hebat. Nah, ini menurut faktor-faktor penyebab kegagalan ini dalam berusaha. Pasti yang namanya orang itu bekerja ada gagal, tapi tidak perlu ditakuti. Semua apapun yang dikerjakan dalam diri kita, lebih baik kita sudah mengerjakan. Ingin jadi pengusaha, kita harus sudah mengerjakan. Tapi kalau kita takut gagal, belum apa-apa sudah takut, maka tidak mungkin kita jadi pengusaha karena ketakutan. Tetapi walaupun kita sudah mulai dari pengusaha kemudian gagal, minimal kita sudah mulai walaupun gagal. Nah, kita tidak boleh itu frustasi. Kemudian faktor-faktor kegagalan ya, menurut Surya, pengetahuan pasar yang tidak memadai. Jadi kita harus mengetahui pasar, kesalahan kinerja produk, pemasaran gagal, kalah bersaing, produk cepat usang,
mulai usaha tidak tepat waktu, kapitalisasi yang tidak memadai. Ini menurut saya, menurut Zimmer 96 tidak kompeten dalam manajemen, kurang pengalaman, gagal dalam perencanaan, lokasi usaha kurang strategis, kemudian kurang pengawasan, tidak sungguh-sungguh, dan tidak siap menghadapi perubahan lingkungan. Nah, ketika dua penulis ini, Surya dan Zimmer, itu cuma di dalam menganalisanya seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi kita kan bisa memahami mana yang sekiranya rasional di lapangan. Kalau menurut saya itu di antara pendapat Surya ini lebih gamblang, bahwa kita di dalam berusaha sering kita itu tidak mengetahui pasar, hanya kita informasinya kurang memadai, kurang jelas. Nah, kesalahan kinerja produk ini. Jadi produk itu kita harus buat sesuai dengan kemampuan kita yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian kita menginjak ke jenis usaha yang menjadi peluang usaha ini. Satu usaha yang bidang perdagangan, distribusi, toko eceran, agen pedagang besar, kegiatan usaha dengan memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Hasilnya laba, usaha yang merupakan selisih dari harga jual. Kemudian usaha di bidang produksi, industri manufaktur, contohnya pabrik, merubah sesuatu barang mentah menjadi barang jadi, dan lain sebagainya. Kemudian usaha di bidang jasa komersial, contoh usaha perhotelan, kegiatan usaha menjual jasa pelayanan pada pelanggan. Hasilnya pasti menguntungkan. Nah, ketika kita berbicara tentang usaha, ini yang ada di lapangan. Jadi yang ada di lapangan perlu saya sampaikan bahwa ini adalah yang ada sehari dalam diri kita. Ketika kita menginjak di dalam usaha nomor satu, yaitu memindahkan barang dari agen, dari distributor atau produsen, kita mengambil. Nah, kita harus manfaatkan itu ya. Jadi ini kegiatan ini bisa dilakukan misalkan t-shirt ya, atau baju-baju anak-anak. Kita mengambil ke produsen, kemudian kita pajang di rumah, kita jual secara online, ini juga bisa. Jadi kita mengikuti waralaba dan lain sebagainya. Jadi kegiatan ini sebenarnya ini agak mudah sebenarnya. Ketika Anda ke Surabaya ya, melihat agen-agen besar di Pasar Turi, di Jembatan Merah dan sebagainya, itu barang-barang luar biasa murah. Kemudian kita jual melalui online. Nah, ini juga bisa. Kemudian usaha bidang produksi manufaktur, ini contohnya adalah merubah sesuatu. Jadi kita bisa membuat kerajinan barang mentah, bahan baku, misalkan buat sepatu, buat sabuk, buat topi dan sebagainya. Ini kan dengan barang-barang yang sudah disediakan bahannya, kemudian kita tinggal kreatif untuk membentuknya. Nah, ini di dalam masalahnya kita juga harus datang ke lokasi marketing, kemudian kita foto, kemudian kita buat di rumah sehingga kita bisa memasarkan setelahnya barang jadi. Kita coba contoh itu. Kemudian pedagang di bidang komersial, contohnya perhotelan. Jadi kita tidak terlalu jauh kita berpikir, nantinya kita ke sana. Jadi usaha industri ya, sepatu, kita membuat tahu, kita produksi pabrik tempe, dan ini banyak generasi muda sekarang mulai mencoba ke sana. Kemudian kita buat perdagangan, misalkan kita buat air isi ulang, ya isi ulang, toko, apotik, ya, counter. Ini kan usaha-usaha yang kamu bisa jangkau, seperti apotik, seperti counter, ini bisa, ini mudah. Dan ini secara umum sudah ada promosi, sehingga kamu tinggal memasarkan saja. Kemudian ada kolam pancing, warung kopi, ya, dan banyak. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.